Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Kali ini saya sudah menghadirkan seorang narasumber, seorang warga di Desa Ciwalu, Kampung Ciwalu, Desa Wates Jaya dengan Bang Andri. Bang Andri akan menceritakan kejadian yang pernah dialami pada sekitar 30 tahun yang lalu, di mana Bang Andri mengalami kejadian mistis yang di luar nalar manusia. Seperti apa cerita selengkapnya? Saksikan setelah yang satu ini. Oke, kembali lagi bersama saya dan narasumber Bang Andri yang sebentar lagi akan menceritakan pengalaman mistisnya. Tapi sebelum Bang Andri menceritakan pengalaman mistisnya, jangan lupa untuk selalu dukung channel kami, subscribe, like, comment, and share YouTube channel Jejak Backpacker. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Selamat malam. Selamat datang di channel YouTube Jejak Backpacker. Jadi Bang Andi ini mau menceritakan tentang kisah mistis yang pernah dialami pada sekitar 30 tahun yang lalu. Oke, Bang Andi, tidak kita menunggu lama-lama. Penonton mungkin penasaran dengan cerita dari Mas Andi. Silahkan, Mas. Jadi begini, sebenarnya bukan cerita saya ya. Cerita kakek saya, yang kemudian kakek saya juga sekarang masih ada, yang memang istilahnya bukti sama orangnya yang cerita langsung ke saya gitu, bahwa 30 tahun yang lalu kakek saya waktu itu kan masih zaman susah ya, susah, masyarakat kampung di sini makan juga susah. Waktu itu kejadian pada musim hujan. Pada musim hujan, waktu orang cari makan susah, cari nafkah susah. Posisi perkampungan ini kan memang istilahnya jauh dari perkotaan ya, jauh dari perkotaan. Cuman kakek dulu sama teman-temannya di kampung, istilahnya nyari kayu yang memang buat istilahnya intinya buat cari nafkah buat keluarganya ya, cari nafkah buat keluarganya. Yang dimana ada satu kayu yang benar-benar besar, tinggi pohon, namanya pohon kiara. Pohon kiara ini ada di Sungai Cikaweni namanya, Sungai Cikaweni di atas sini ya. Jadi ada Sungai Cisadane. Nah di sini ada pertigaan Sungai Cikaweni namanya. Nah, pohon besar ini waktu itu kakek lagi musim hujan, pagi-pagi datang ke sana. Pagi-pagi datang ke sana sama teman-temannya, niat buat nebang pohon itu. Buat nebang pohon itu, kiranya waktu dulu kan belum ada mesin ya, belum ada mesin yang kayak zaman sekarang udah canggih gitu lah. Dulu masih istilahnya manual pakai tangan gitu, kayak manjat ke atas, ditebang di atas, turunin ke bawah, terus aja sampai istilahnya sampai habis, sampai ke bawah, benar-benar habis. Nah sampai dibersihin tuh semua pohon-pohon dibersihin. Nah waktu itu singkatnya kakek bawalah ke depan, bawa ke kampung. Dari kampung istilahnya kakek mencoba untuk istilahnya disimpan dulu biar kering. Nah waktu itu dijual lah sama kakek. Ada orang yang dari depan sana yang perkotaan ya datang ke sini, mereka nawar ini berapa gitu. Karena mungkin waktu itu masih zaman sulit ya, mau makan susah, mau istilahnya kerja di mana. Dan selain itulah istilahnya masyarakat di sini mengandalkan mencari ke hutan gitu, tapi mencari ke hutan secara tapi tidak merusak hutan gitu. Nah memang istilahnya nebang, kita nanam lagi. Cuman keunikannya di pohon ini ada hal-hal yang memang ada banyak hikmah dan ada banyak pelajaran buat kakek khususnya dan buat masyarakat di sini gitu. Jadi waktu zaman dulu kakek ini punya guru namanya Mbah Mamat Jin. Nah, Mbah Mamat Jin ini dia ini udah menyampaikan satu ucapan ya, satu kata-kata yang memang kata Mbah Mamat Jin ini almarhum, kata dia ke kakek saya,
ini pohon jangan ditebang gitu, karena pohon ini tiang benderanya alam sana gitu. Tiang benderanya alam jiwa. Cuman waktu itu kakek lupa kali ya, kayak tahu lupa atau memang ada terdesak karena kebutuhan kali ya. Terdesak karena kebutuhan. Jadi ditebanglah pohon itu. Setelah pohon itu ditebang, dibawa ke kampung, ya dijual sama yang beli. Istilahnya, nah setelah itu ada hal-hal yang memang di luar nalar kita ya. Kakek waktu itu jatuh sakit sama temennya berdua tuh jatuh sakit, dua-duanya jatuh sakit. Ya mungkin sedikit banyaknya kakek cari syariat buat berobat gitu ya. Waktu zaman dulu kan belum ada istilahnya, belum ada dokter gitu ya, masih istilahnya mengandalkan para sesepuh-sesepuh kampung lah gitu, sesepuh-sesepuh kampung. Nah kata sesepuh kampung itu istilahnya, kamu sudah gegabah, gitu. Kamu sudah gegabah, mohon tebang sembarangan, apalagi di tempat memang istilahnya tempat keramat gitu ya. Namanya juga Cikaweni. Kalau bahasa Cikaweni ini kan airnya ini kan air sejenis air yang memang dikeramatkan gitu ya, kalau bagi orang sini gitu. Nah setelah itu jatuh sakit, maka minta obat lah ke sesepuh ini nih, minta obat ke sesepuh ini. Dan pada akhirnya sesepuh ini agak sedikit marah juga, kenapa pohon itu ditebang gitu. Makanya, nah carilah, karena posisi mungkin kan waktu zaman dulu masih istilahnya keramat dan bisnisnya masih benar-benar tertata banget gitu. Carilah apa namanya, rokok yang besar itu, rokok apa namanya itu? Cerutu ya, cerutu itu dibawalah ke sana, cerutu dibawa ke sana, dibakar. Nah setelah dibakar, alhamdulillah tuh kakek dengan syariatnya dulu seperti itu bisa sembuh lagi, dan istilahnya sampai sekarang kakek masih ada gitu. Cuman yang bikin kita anehnya, selang beberapa bulan kemudian, selang beberapa tahun kemudian, ketika kakek kesana lagi, nah yang bikin aneh, si pohon itu yang tadinya kan kalau kita nebang dari bawah, berarti kan ujungnya nih, pas pucuknya itu. Nah pas pucuknya itu bisa nyambung lagi. Nah ini yang kita sampai sekarang masyarakat ini istilahnya bukannya ini ya, aneh gitu, aneh dengan keadaan seperti itu. Sampai sekarang bisa besar lagi pohonnya bisa gede lagi, bahkan tumbuh dengan sehat, dengan benar-benar makin besar gitu. Mungkin nanti kita bisa survei ke sana, lihat pohonnya gitu, biar tambah nggak penasaran. Dan bekas tebangannya itu masih ada di bawah, bekas tebangannya dulu, sambungannya masih ada. Jadi posisi pohonnya itu dia ini bekas tebangan. Iya. Taruh sini tebangan. Jadi tumbuhnya itu di sininya. Ya di situnya. Jadi ini kan lunas lagi. Nah bukan lunas lagi. Jadi langsung si besar. pucuknya nyambung lagi. Jadi si pucuknya ini nyambung lagi di situ. Sampai naik lagi besar lagi sekarang. Sampai bekas bawahnya itu masih ada sekarang. Bekas dulu lebang itu masih ada. Nah, ini dari kejadian itu nggak ada lagi warga atau kakeknya Bang Andri buat menebang lagi atau gimana? Nah, nggak ada lagi setelah itu. Mungkin ya bisa jadi itu pelajaran buat kita, pelajaran buat kakek, pelajaran buat masyarakat di sini. Karena memang setelah kejadian itu hikmahnya ya terutama buat kakek, buat saya, buat keluarga, buat masyarakat khususnya kampung Ciwalung, yang memang alam ini kita harus jaga. Kita tidak bisa sembarangan mendebang apa yang ada di alam. Karena memang selain kita, ternyata ada lagi alam yang memang di luar nalar kita, di luar penglihatan kita. Ya mungkin itu yang disebut namanya alam gaib. Yang memang kalau kita tarik ke ilmu-ilmu agama, yang memang alam ini memang kita harus jaga. Ketika kita merusak alam ini, ya tunggulah balasannya buat kita. Nah setelah ada hikmahnya itu, alhamdulillah masyarakat di sini sama tokoh-tokoh masyarakat di sini istilahnya ketika mau nebang, ketika mau apa, memang istilahnya harus ada unjuk salam ke para sesepuh-sesepuh di sini lah, begitu. Untuk kakek sendiri sampai sekarang masih ada atau masih sehat-sehat? Kalau kakek alhamdulillah sekarang masih ada, memang
istilahnya kakek kan sedikit cerita juga buat teman-teman semua. Jadi kampung Ciwaluh ini dulunya saya mungkin kalau bahasa Sundanya sifatnya jangkawareng ya, ke Uyut. Mungkin kalau kakek saya namanya Uyut. Jadi di sana di atas, di seberangnya pohon ini ada makam ya, makam yang dulunya yang orang pertama datang ke kampung Ciwaluh ini. Oh, namanya Uyut Usnan. Uyut Usnan ini kata kakek, dia adalah keturunan dari Kuningan. Nah, jadi kakek ini ada titisan darah dari Kuningan begitu. Dari kakek dari Uyut Usnan turun ke Uyut Asim, dari Uyut Asim turun ke Uyut Sahri, dari Uyut Sahri ke kakek gitu. Tapi memang nggak ada sangkut pautannya makam sama pohon ini, nggak ada ya. Cuman memang dulunya silsilah adanya kampung ini, adanya kampung Ciwaluh dengan istilahnya sekarang alamnya masih terjaga. Ya itulah titipan-titipan dari sesepuh-sesepuh ini buat masyarakat di sini. Tapi untuk lokasi pohonnya dari sini berjarak berapa meter atau berapa kilo? Sekitar 300 meteran. Oh, deket banget. Deket banget. 300 meter 300 ya. meter. Oke, mungkin besok kita bisa Besok ini ya, bisa kalau sampai. misalkan kita masih ada waktu dari pagi itu setelah kita bareng anak-anak, kita bisa ambil Iya. dokumentasi sedikit mungkin ke sana ya. Bisa. Oke, itulah tadi cerita yang telah diceritakan oleh Bang Andri tentang kejadian sebuah batang pohon yang sudah ditebang dan tumbuh lagi. Kejadian yang sangat di luar nalar manusia. Itu aja mungkin cerita yang dapat disampaikan oleh dari Bang Andri. Jangan lupa untuk selalu subscribe channel Jejar Backpacker, like, comment, and share video-videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi setelah semalam kita ngobrol bareng dengan Bang Andri, dan sekarang kita pengen membuktikan kalau ada pohon yang ditebang terus tumbuh lagi. Dan ini bisa diceritakan sedikit Bang, air Cikaweni ini? Jadi air Cikaweni ini istilahnya kerabatnya benar-benar masih kental ya. Masih kental karena memang posisi air ini kalau misalkan hujan besar mereka nggak naik, tetap aja segini gitu, dan nggak keruh. Oh, jadi tetap segini aja ya, Iya. jadi nggak naik ya airnya. Nah, mau kemarau panjang tetap aja segini, dan nggak berkurang gitu. Nah, itulah kelebihannya dan keanehannya air Cikaweni. Cikaweni. Tapi untuk pohonnya sendiri kita bisa lihat di belakang. Bisa di belakang sana tuh, di belakang itu ya, yang paling tinggi belakang tuh, itu pohonnya. Itu pohonnya. Nanti kita coba untuk berusaha ke sana kalau nanti nyatratnya dulu aja. Soalnya jarang orang yang menjamah ke sana. Setelah kejadian itu. Oh gitu. Setelah kejadian itu jarang orang yang menjamah ke sana. Gitu. Ya, jadi termasuk keramat Keramat lah, seperti hutan larangan gitu ya. Seperti itu. Tapi kita mau coba dengan jarak yang mungkin nggak terlalu dekat, kita mau coba ke sana kalau emang bisa gitu ya. Ya Bang? Ya. Oke, kita coba sekarang ya, kita jalan ke sana. Jadi kita sepertinya kita nggak bisa ke sana ya. Iya, karena Kan sudah disambut oleh gitu ya. penunggu dari hutan ini. Dua ekor monyet yang mungkin penjaga dari pohon tersebut, atau saya juga belum ngerti. Nanti kita tanya sama si Bang Andri langsung. Yuk kita jalan lagi. Monyet yang tadi itu emang jarang di sini. Jarang kalau daerah sebelah sini jarang. Jadi kalau ke atas ya misalkan mereka bergerombol lah. Bisa sampai 50 100. Tapi kalau tadi kan dua gitu kan, kayak yang menunjukkan kita nggak boleh ke sana. Mitosnya gitu. Ya, Mitosnya seperti itu. jadi
Sepertinya kita sampai di sini aja ya perjalanan, dan jadi jalur untuk menuju ke pohon kiara tersebut ini susah dilewati. Jadi dia seperti hutan larangan yang orang luar nggak bisa ke sana. Jadi kita cuma bisa lihat dari jauh aja seperti yang ada di sana.